Tidak terasa ya, Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran sudah mencapai usia 50 tahun. Pada hari ini kita sedang merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran yang ke-50 tahunnya. Meskipun gereja ini tidak besar, tetapi Tuhan juga yang sudah menggerakkan beberapa orang hamba Tuhan untuk mengembangkan gereja kita ini, sehingga pada hari ini kita bisa mendapatkan sekolah Kristen Kalam Kudus di Kupang Jaya, pos PI juga di Kupang Jaya, dan juga pos BCS di Grand City. Sekarang semuanya ini telah menjadi GKKK Kupang Jaya dan Gereja Kalam Kudus BCS. Meskipun secara jumlah jemaat masih kurang memuaskan, tapi Tuhan itu tetap memelihara gereja kita selama 50 tahun ini. Kita merasakan Tuhan sebagai kepala dan gembala gereja kita. Meskipun ada pergumulan di dalam keuangan, tapi kita melihat anugerah Tuhan tetap mencukupi kebutuhan gereja kita. Saya bersyukur pada Tuhan menempatkan saya sebagai anggota jemaat di Kemayoran ini, mulai sekolah minggu sampai dengan saya bisa melayani menjadi hamba Tuhan sampai sekarang. Semua ini bukan karena saya lebih baik dari yang lain, melainkan semua adalah karena anugerah Tuhan yang sudah memberi saya kekuatan untuk bisa melayani Dia. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 25 ayat 21, kita harus setia pada perkara yang kecil. Meskipun GKKK ini hanya gereja yang kecil, tapi saya mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki supaya saya bisa setia pada yang kecil. Saya terus berdoa dan berharap kiranya Tuhan tetap memakai gereja kita di masa yang akan datang lebih baik daripada sekarang. Sebagai akhir kata, saya ucapkan selamat ulang tahun Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran yang ke-50 ini. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Amin. Pertama-tama, kami keluarga Marcos Santoso ingin menyampaikan selamat kepada Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran, Surabaya. Selamat berulang tahun yang ke-50. Semoga Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkarya sejak awal berdirinya GKKK Kemayoran sampai saat ini dan seterusnya hanya atas limpahan rahmat-Nya dan anugerah-Nya, GKKK Kemayoran terus maju dan menjadi alat di tangan Tuhan. Tahun 1976 adalah momen yang saya tidak bisa lupa. Saat itu kami baru saja mendirikan SKKK di Solo. Dan pada waktu itu kami melihat pelayanan pendidikan yang baru kita garap itu sangat mempunyai prospek yang maju, berkembang. Maka kami merasa pada saat itu sangat dibutuhkan oleh Solo. Tetapi Pendeta Marcos pada suatu hari membawa surat dari sinode dan menyatakan bahwa tahun itu juga 1976 kita harus mutasi ke GKKK Surabaya.
Pada saat itu, hati saya merasa memberontak karena kami baru saja melayani suatu pendidikan yang baru, maka kami tidak rela untuk melepaskannya. Tapi di dalam gereja Surabaya sangat membutuhkan, dan kami melihat bahwa di sana harus direnovasi, harus dibongkar, karena setiap kali hujan maka air itu masuk ke ruang kebaktian, maka kebaktian terganggu sekali. Dan sedangkan pada waktu itu tidak saja dana dari pembangunan kosong, jemaat juga makin sedikit, maka hati saya itu merasa tidak rela untuk pindah. Tetapi pada waktu itu Tuhan selalu memberitahukan rencananya yang baru. Maka dengan berat hati saya juga ikut mutasi ke Surabaya. Tapi apa harus digarap? Karena dana tidak ada, daya tidak ada. Dan kita berdoa kepada Tuhan, maka terjadilah sesuatu yang kuasa Tuhan yang dinyatakan, yaitu kita mulai renovasi, kita mulai membongkar dari gedung gereja itu, dan kita mulai juga dengan Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya. Nah, ajaib sekali karena kuasa Tuhan bekerja. Kalau kita menengok ke belakang, 50 tahun berkat Tuhan itu tidak pernah mengurang. Dan karya Tuhan itu tidak pernah susut, sehingga pengalaman cari dana yang di Solo kita juga laksanakan, beriman juga melaksanakan di Surabaya. Kami terapkan juga semua pengalaman kami untuk membangun di Solo, sekarang kami bangun di Surabaya. Betul-betul kami merasakan dan mengalami tangan Tuhan itu bekerja. Dan Pendeta Markus adalah suatu hamba Tuhan yang berani melangkah, maka tidak ada dana, tapi terus beli tanah. Ini adalah ingin mendirikan Sekolah Kristen Kalam Kudus, bahkan juga cabang pos PI di Kupang Jaya. Selama 21 tahun kami melayani di Surabaya, maka beliau juga sudah membuka SKKK Surabaya, cabang pos PI Kupang Jaya dan Siwalan Kerto. Bukan kemampuan kami yang bisa melakukan, tapi sungguh betul-betul murni adalah kuasa Tuhan yang bekerja. Di dalam kesempatan ini, kami ingin berpesan kepada jemaat GKKK Kemayoran, Tuhan sudah berkarya dan memberi kesempatan 50 tahun yang lalu, maka inilah kesempatan kami untuk maju terus tahun-tahun selanjutnya. Semoga Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Surabaya makin sukses, dan di mata Tuhan kami akan menjadi gereja yang misioner juga. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dicintai Tuhan dan yang mencintai Tuhan. Berkenaan dengan HUT yang ke-50 ini, saya ada diminta untuk menjelaskan kronologis atau latar belakang daripada pembangunan gedung gereja yang saat ini ada. Itu dalam tahun 2010 dari majelis setempat mengamati bahwa memandang perlu untuk merenovasi atau membangun ruang ibadah yang lebih representatif, yang lebih baik lagi, dan supaya bisa menambah daya tampung jemaat untuk ibadah. Itu tujuannya. Memang selama ini renovasi-renovasi yang telah dilakukan sudah 3 kali. Itu semuanya hanya bagian belakang dari gedung gereja, tempat ibadah ini. Itu untuk menambah jumlah ruang untuk anak-anak sekolah minggu, remaja,
dan serta menambah ruang pastori yang dibutuhkan. Dan juga mempertimbangkan telah selesainya pula pembangunan pos PI Kupang Jaya yang dilakukan oleh Kemayoran dan sampai mendewasakannya juga, sehingga pos PI bukan lagi pos PI tapi sudah pos dewasa, pos Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya, itu sudah selesai semuanya. Dan juga sudah merenov gedung sekolah Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya, itu pun sudah dilakukan. Maka sudah selayaknya pula kalau majelis juga memikirkan yang di Kemayoran ini. Jadi Kemayoran mau dibangun secara lebih baik lagi. Awal mula grand design untuk Kemayoran ini direncanakan 3 lantai dengan ruang parkir underground. Yang semula perencanaan ini dibantu oleh keponakan dari Ibu Tiam Ching Ing, Insinyur Hendrik. Tapi sesudah lewat pertimbangan teknis yang alot, karena berbagai problem yang ada, akhirnya rencana itu tidak dilaksanakan. Hanya renov bagian belakang saja. 1 tahun kemudian baru direncanakan pembangunan gereja secara total. Semua bangunan yang ada akan dibongkar secara total sampai rata tanah. Rencana grand design-nya dilakukan dibantu secara sukarela oleh Bapak Pendeta Tekiau. Beliau saat itu adalah gembala sidang dari GKKK Semeru Malang, yang memang dia adalah seorang arsitektur. Demikianlah mulai dilakukan persiapan-persiapan pemindahan seluruh aktivitas dari ibadah di gereja ini dialihkan ke gedung Halo Surabaya di Jalan Bubutan di lantai 2. Kita sewa di sana untuk aktivitas ibadah selama pembangunan gereja ini, gedung gereja ini. Nah, sebelum pembangunan itu dimulai, langkah awal dari panitia adalah pendekatan sekaligus pemberitahuan tentang ada rencana pembangunan untuk RT RW kampung di belakang gereja ini. Dan panitianya juga berjanji akan bertanggung jawab atas kerusakan rumah yang berdampak karena pembangunan. Dan majelis juga bahkan mengadakan pembagian sembako kepada warga di sekitar belakang gereja ini. Dan juga yang tidak kalah peliknya juga kita harus mengurus IMB yang urusannya juga panjang. Setelah semua langkah awal ini diselesaikan, baru pelaksanaan fisik bisa dimulai. Tapi rencana ini tidak semudah yang dibayangkan untuk menyelesaikannya. Ternyata membutuhkan waktu yang panjang dan bertele-tele, nggak selesai-selesai. Hanya karena berkat campur tangan Tuhan sungguh luar biasa. Akhirnya dimulailah pula pembangunan ini. Dan sebagai penanggung jawab pelaksana saat itu adalah Insinyur Peter, yang beliau adalah teman daripada almarhum Bapak Si King Ming. Dia yang merekomendasikannya. Demikianlah proses tahap demi tahap kami lakukan dengan berbagai problem teknis dan non teknis datang silih berganti. Demikian juga secara khusus problem yang tidak kalah sulitnya, yaitu dari sisi dana kita saat itu sangat minim. Untuk itulah kami juga menjalankan beberapa langkah bahwa kita mengadakan suatu
acara khusus untuk mengundang secara keseluruhan warga GKKK baik di Kemayoran, Kupang Jaya, dan Siwalan-Kerto serta SKKK serta simpatisan dan para alumni SKKK dalam malam dana. Disitulah kita mulai mengumpulkan dana-dana pembangunan, disertai juga mencari dana keluar. Ya, sekalipun tantangan tidak sedikit, tapi kami yakin Tuhan pasti juga buka jalan. Dan tidak terlepas juga kegigihan dari bagian dana teman-teman sepanitia. Secara khusus bagian bendara ya, Ibu Nelly, Ibu Suli, Bapak almarhum Albert, Ibu Diana, Bapak Si Kingming almarhum, dan Ibu Puspa. Terima kasih semuanya bagian penyandang dana, beserta semua tim teknis yang terdiri dari juga 7 orang yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi saya ucapkan terima kasih semuanya. Dan akhirnya bisa diresmikan pada tanggal 23 Maret 2012 gedung ini. Demikian sekilas sejarah perjalanan pembangunan GKKK dengan gedung yang ada pada saat ini. Jadi mengingat begitu baiknya Tuhan telah mengizinkan memberkati gedung ini, maka segianya saja Majelis Kemayoran tidaklah berkelebihan bila menghimbau kepada semua jemaat yang mencintai Tuhan dan yang dicintai Tuhan akan selalu memelihara keberadaan gedung ini sebagai sarana untuk ibadah dan menjadikan gedung ini untuk menjaring jiwa-jiwa baru dan memberitakan Injil demi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan rekan-rekan sepelayanan aktivis generasi muda, tetaplah terus melayani dengan tulus dan dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati kita semua. 我在耶稣基督里祝贺思随格玛约兰baru Kalam Kudus 教会成立50周年纪念。愿神赐福贵教会，恩上加恩，力上加力，爱上加爱。Salam kasih dalam Tuhan Yesus. Saya mengucapkan selamat kepada Gereja Kalam Kudus Kemayoran Baru Surabaya yang merayakan peringatan ke-50 tahun. Saya doakan gereja menerima kasih karunia demi kasih karunia, makin lama makin kuat dan mencerminkan kemuliaan yang semakin besar. Semua pujian hormat bagi Tuhan. Amin. Selamat ulang tahun yang ke-50 Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru Surabaya. Bersyukur untuk pertolongan dan berkat Tuhan selama ini telah memimpin dan menyertai. Berdoa semoga di tahun-tahun yang akan datang Tuhan terus memberkati, Tuhan yang akan terus memimpin dan menyertai, jemaat bisa terus bertumbuh dalam Tuhan, dan gereja dipakai menjadi kesaksian di tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Kalam Kudus yang ke-50. Semoga makin hari makin jemaatnya makin bertambah banyak. Selamat ulang tahun Gereja Kalam Kudus yang ke-50. Semoga lebih maju, banyak jiwa yang dimenangkan. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Surabaya. Saya harap supaya api Roh Kudus selalu membakar jemaat di tempat ini lebih semangat lagi untuk mengabarkan Injil, mencari banyak jiwa. Amin. Kami bersyukur kalau gereja kami sudah Tuhan pimpin sampai 50 tahun. Semoga semua imannya lebih hari lebih bertumbuh, makin hari makin setia pada Tuhan.
Selamat pagi, saya mengucapkan terima kasih ulang tahunnya Kalam Kudus Kemayoran yang ke-50 supaya lancar, sebanyak jumat-jumatnya datang. Terus hamba-hamba Tuhan juga harus mengerti sama tamu-tamunya. Jadi tamu-tamunya senang bisa datang ke sini. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Selamat hari ulang tahun ke-50 Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru. Semoga jemaat yang ada di Kalam Kudus Kemayoran bertambah kuat di dalam iman kepada Tuhan Yesus dan dipakai Tuhan lebih hari lebih indah, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat ulang tahun ke-50 Gereja Kalam Kudus Kemayoran Baru. Semoga makin berakar, bertumbuh, dan berbuah. Yes. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Kalam Kudus yang ke-50. Puji Tuhan untuk 50 tahun ini, puji Tuhan untuk usia emas ini. Untuk kedepannya pun tetap bertumbuh dan bersyukur dan jemaat bertambah banyak. Solisio Gloria, Tuhan memberkati. Puji syukur kepada Tuhan, Tuhan sudah memimpin gereja kami Kalam Kudus Kemayoran Baru boleh berulang tahun yang ke-50 tahun. Ini semua oleh anugerah Tuhan, pimpinan Tuhan. Kiranya dengan melalui gereja ini banyak orang-orang yang boleh mengenal Tuhan dan percaya. Kiranya Tuhan senantiasa selalu memimpin dan menyertai. Terima kasih. Selamat ulang tahun yang ke-50 untuk Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran. Kami dari keluarga Andrianto Kusumo beserta istri kami Endang Sulistiawati dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun bagi Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Surabaya yang ke-50. Semoga Tuhan terus akan memakai gereja ini sebagai ladang pelayanan untuk memenangkan jiwa-jiwa baru. Terima kasih, sekiranya Tuhan senantiasa akan memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke berapa? 50. Ke-50. Semoga dengan bertambahnya usia, bertambah punya pelayanan-pelayanan ke depan. Itulah pengharapan kami semuanya, biar kami semua yang di dalam Kalam Kudus pun mendapatkan berkat kasih karunia dan anugerah Tuhan. Amin. Selamat ulang tahun gerejaku. Yes. Selamat ulang tahun ke-50 Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru. Tuhan memberkati.